Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita tundukkan hati pikiran kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu menaungi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami terima kasih Roh Kudus, hadir di tempat ini, hadir di tiap-tiap jemaat yang ada di sini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Bagimu Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Hanya bagimu Tuhan segala puji. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bisa dikuatkan memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami Bapa, setiap kami yang melayani di tempat ini, setiap jemaat yang ikut beribadah dengan kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Amen. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami. Berkarya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa masuk minggu ketiga kita beribadah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau proklamirkan iman kita di hadapan Tuhan. Iman dan keyakinan kita bahwa Yesus kita itu dahsyat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarmu? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kita akan terus memuji Dia karena kita tahu kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia untuk keluar menjadi pemenang.
percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Haleluya Yesus. Saat ini kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Kita tidak akan kehilangan arah karena kita percaya firman itu berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang meninggal memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Tuhan. Benar Tuhan. Hanya bersama-Mu kami boleh melewati segala pergumulan yang Kau izinkan kami hadapi Tuhan. Hanya bersama-Mu ada kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami boleh melewati setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, mungkin mereka sedang mengalami kesusahan, mungkin mereka sedang mengalami pergumulan, mungkin mereka sedang mengalami berbagai macam pencobaan hidup Tuhan. Namun kami percaya hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan kami boleh kuat melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersamalah terus dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, ketika kami mengalami duka cita, ketika kami mengalami pergumulan hidup, kami tahu Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah bertahta di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Engkau bekerja di tempat ini, Engkau bekerja di tempat di mana jemaat-Mu berada. Engkau bekerja di setiap hati yang rindu, memberikan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu Tuhan, sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendirian, kami tidak mau melangkahkan kami tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi kebutuhan, baik jasmani terlebih rohani, Engkau yang paling mengerti. Amin. Apa yang Kau firmankan di pagi hari ini melalui Bapak Gembala, kami percaya itu adalah kebutuhan kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan Engkau menguasai setiap tanah hati kami Tuhan, sehingga benih kebenaran firman-Mu itu benar-benar boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang paling baik, sehingga benih kebenaran-Mu Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Kami mengucap syukur dan siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3, ayat 1, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang berada pada kondisi di mana pengaruh dunia ini membuat seluruh dunia seolah-olah kita ditaklukkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Ada satu hal yang saya cermati, bahwa hari-hari ini pikiran kita begitu sangat terganggu dengan kondisi, dengan situasi yang terjadi di dunia ini. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita selalu membawa pikiran kita. Paulus mengatakan bahwa dia menaklukkan pikiran kepada Kristus. Saudara-saudara,
Karena itu dia menulis kepada orang-orang yang ada di Kolose, untuk tidak seharusnya kita berorientasi dengan kondisi dan keadaan dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana sekarang ini banyak pikiran orang telah ditaklukkan, ditundukkan oleh penguasa dunia ini, saudara-saudara sekalian, sehingga orang hidup dalam keadaan mana mereka terikat dalam ketakutan, kecemasan, kecewa, frustrasi, bahkan yang lain-lain yang bisa kita sebutkan tentang kondisi ini. Kenapa? Karena masalah pikiran. Saudara-saudara, sejak dari awal iblis bermain di wilayah ini. Ketika di Taman Eden, tempat yang Tuhan berikan kepada manusia pertama, maka di sana iblis memainkan peran di wilayah pikiran ini. Kamu tidak akan mati, malahan kamu akan menjadi seperti dia. Pikiran mulai dipengaruhi dan akhirnya manusia ditundukkan dalam pikirannya, lalu jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ada satu perintah di sini yang membuat kita carilah, kita cari nilai-nilai yang di atas. Kita cari nilai-nilai kerajaan Allah. Kita cari nilai-nilai di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu di ayat 2 dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ketika kita membaca dalam ayatnya yang ke-23, Yesus memarahi Petrus, yang baru saja Yesus berkata, di atas batu karang Petra ini akan didirikan jemaat Tuhan. Tetapi kemudian di ayat yang ke-23 dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-23 dikatakan seperti ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa? Ketika Yesus pertama kali memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dia alami, maka saudara-saudara, kalau saya membaca dari ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yesus marah. Sebenarnya jika kita melihat di sini, sah-sah saja Petrus memiliki pikiran seperti ini. Karena Yesus sedang menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu berkuasa, menyatakan banyak mujizat-mujizat dalam pelayanannya. Tapi sekarang dia berbicara tentang penderitaan. Dia berbicara tentang siksaan. Dia berbicara tentang dia harus disalibkan. Dia berbicara tentang dia harus mati. Itu konsep yang bertentangan dengan pikiran Petrus, sehingga dia menarik Yesus, menegur dia. Tapi lihat saudara-saudara, Yesus marah. Yesus memarahi Petrus di depan teman-teman yang lain. Apa yang dia katakan?
enyahlah iblis. Ini satu ungkapan yang sangat luar biasa. Kenapa? Petrus seolah-olah menjadi batu sandungan. Karena dia menggunakan pikirannya bukan pikiran Allah. Kalimat yang terakhir dalam ayat yang ke-23 berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah berpikir untuk manusia itu diselamatkan. Dan memang proses ini adalah proses yang sulit diterima secara akal. Kenapa Yesus harus mati? Nah, kita berkata, dia membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Ini yang belum dipahami oleh Petrus. Dan memang Petrus masih berada pada wilayah pikiran manusia. Dia mencegah Yesus, bahkan dia berkata Allah tidak akan melakukan ini. Tapi justru inilah yang kemudian kita temukan dalam Alkitab, kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Petrus menjadi batu sandungan. Saya ingin mengatakan seperti ini. Selama engkau hidup dalam konsep berpikir manusia, kalau engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi pikiranmu masih pikiran manusia, maka engkau hanya menjadi batu sandungan. Berapa banyak orang yang menjadi batu sandungan? Menjadi batu sandungan di keluarga, menjadi batu sandungan dalam pelayanan, menjadi batu sandungan di masyarakat. Karena apa? Dia selalu menggunakan konsep pikiran manusia. Dan ingat saudara-saudara, hari-hari ini manusia ditaklukkan oleh konsep pemikiran manusia. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan COVID. Contoh, apa sekarang yang menjadi hal yang terutama? Masker, cuci tangan, jaga jarak. Pikiran manusia seperti ini. Tapi jauh di atas segalanya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang paling utama. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau bagi dalam pemahaman ini. Karena apa? Roma pasal 1. Kalau kita membaca di ayat yang ke-28, Roma pasal 1, ayatnya yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saya ingin mengatakan seperti ini. Sekarang pikiran manusia ditundukkan untuk, kalau boleh, tidak ada manusia yang merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini kendala yang pertama, yang merusak pikiran orang sekarang ini, ketika dia tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Allah berkuasa menyelamatkan, Allah yang berkuasa menyembuhkan, Allah yang berkuasa memberkati, Allah yang berkuasa menghibur, Allah yang berkuasa menolong, dan sebagainya, dan sebagainya. Manusia sekarang dibawa pikirannya, ditaklukkan pikirannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga Allah, dia mengatakan di sini, dia dia menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Kenapa? Karena kita seolah-olah kita tidak perlu merasa bahwa Allah itu ada. Berapa banyak orang sekarang terikat dengan ketakutan yang amat sangat. Dia lupa bahwa Tuhan bisa menolong. Dia lupa
bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Kita sudah terfokus dengan kondisi dunia dan kita sedang ditundukkan oleh hal-hal ini. Ketika kita tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Alkitab berkata dia menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Apa yang manusia lakukan? Mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Ada dosa percabulan yang hebat kepada orang-orang yang firman Tuhan ini disampaikan. Mereka hidup di dalamnya karena mereka sedang berada dalam pikiran-pikiran yang terkutuk. Sebab persoalannya ada di ayat yang ke-28. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Hati-hati saudara. Selama kita berada pada wilayah di mana kita tidak mau tahu tentang Allah, maka pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang terkutuk. Makanya Yesus marah kepada Petrus. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah itu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang pertama, ketika pikiran kita ini ditundukkan, ditaklukkan kepada perkara-perkara dunia ini adalah ketika kita tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Tapi saya bersyukur kita semua mengakui Allah. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Allah kita terus menyertai kita. Dia penolong kita, Dia sumber berkat, Dia penghiburan, Dia yang menyembuhkan. Allah kita, Allah yang hebat. Saudara-saudara, makanya kita melihat hal yang kedua. Hal yang kedua yang membuat orang, sehingga mereka, pikiran mereka dipengaruhi dan ditundukkan oleh dunia ini. Hal yang kedua, 2 Korintus pasal 4, ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Akuilah Tuhan. Jangan Anda menjadi orang yang tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Tapi akuilah Tuhan. Akuilah bahwa di dunia ini ada Tuhan. Akuilah bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan percayalah kepada Tuhan. Orang-orang tidak mau percaya kepada pemberitaan Paulus tentang Injil. Sebab itu, karena itu pikiran mereka adalah pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak ilah sekarang ini. Ya, kemajuan teknologi bisa membuat kita menjadikan dia ilah, melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan.
Tapi ingat saudara, Tuhan di atas segala yang ada. Haleluya. Percayalah kepadanya. Karena apa? Saudara, hikmat manusia itu dibandingkan dengan Tuhan, kalau saja kita bandingkan dalam 1 Korintus, dia mengatakan bahwa hikmat manusia itu dibandingkan hanya pada kebodohan Allah, seandainya Allah itu bodoh. Ini gambaran. Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa sampai pada kehebatan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saya mengatakan dari awal tadi, wah, mari kita memiliki pikiran Kristus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 dikatakan begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus dalam pelayanannya, dia ingin menaklukkan pikiran kepada Kristus. Karena ini hal yang ketiga. Ketika orang-orang dalam kesombongannya membawa orang berpikir untuk menentang pengenalan akan Allah. Sehingga kalau boleh kita jangan mengenal Allah. Jadi ada 3 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, orang dibawa untuk merasa tidak perlu mengakui Allah. Yang kedua, orang dibawa untuk tidak percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, orang dibawa untuk kalau boleh jangan mengenal Allah. 3 hal ini yang membuat pikiran-pikiran orang dibutakan. Bahkan ada bahasa Alkitab mengatakan pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kalau saja engkau tahu bahwa di dunia ini ada Allah. Kalau saja engkau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kadangkala pikiran kita abaikan. Kita taklukkan semua pikiran kita yang terbatas. Abraham benar-benar dia menaklukkan pikirannya di hadapan Tuhan. Dia tahu Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kepada Allah dia percaya walaupun tidak ada dasar, Alkitab berkata. Lalu yang ketiga, marilah kita terus belajar mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kondisi yang terjadi tidak membuat kita terjerumus dalam ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Saudara-saudara, sebab Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang akan terjadi. Banyak orang, saudara-saudara, baru mendengar mereka sudah takut. Lalu kemudian ketakutan inilah yang membawa mereka untuk mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mari kita belajar terus mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Alkitab berkata, saudara-saudara, marilah kita memiliki pikiran Kristus. Ini ayat-ayat terakhir untuk kita, 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus bukan berarti semua nyaman, semua enak, ya. Tetapi orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang Filipi pasal yang kedua mengatakan seperti ini. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rela melepaskan apa saja demi sesuatu yang baik di depan.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Pikiran Kristus merendahkan diri itu bukan persoalan. Pikiran Kristus, penderitaan itu bukan jadi masalah. Pikiran Kristus meletakkan semua atribut kealahan bukan persoalan baginya. Justru karena itu Allah sangat meninggikan dia. Marilah kita memiliki konsep-konsep pikiran seperti ini. Bahkan ayat yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Tuhan kita dapat melakukan bagi kita jauh melebihi apa yang dapat kita doakan, apa yang mampu kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan bagi kita. Haleluya. Pikiran kita begitu sangat terbatas. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat ini sebelum masih ada satu ayat yang terakhir untuk kita pada hari ini. Dalam pasal yang ketiga ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu sebagai ayat yang terakhir, saya akhiri dengan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Mari kita selalu berpikir positif. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang hebat. Jangan biarkan pikiranmu ditundukkan oleh dunia ini. Jangan biarkan pikiranmu dipengaruhi hanya oleh kemampuan manusia berpikir. Kita masih dan kita tetap ada Allah yang melebihi segala sesuatu. Apapun keadaanmu hari ini, saya tidak melihat engkau, saya tidak mengerti engkau. Tapi yang saya hanya ingin sampaikan, berserahlah kepada Tuhan. Taklukkan pikiranmu kepada Tuhan. Jangan izinkan kau hidup dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Percayalah, kita punya Allah. Haleluya. Tuhan Yesus, dia ajaib, dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Dia sanggup menolong saudara. Pikirkan ini. Dia sanggup melepaskan kita. Dia sanggup membebaskan kita. Haleluya. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup membentengi kita dengan kuasanya. Dia sanggup melindungi kita sampai hari ini, besok, lusa dan seterusnya, bahkan selamanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia bisa mengubah keadaanmu yang sulit, yang sukar menjadi ada jalan keluar, menjadi kemenangan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selalu berserah kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang dan berserah kepadamu, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Aku berserah
dimanapun engkau. Akuilah bahwa kita punya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan kenallah Allah kita. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan segala ketakutanmu. Haleluya. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Tuhan yang dapat melakukan bagi kami jauh melebihi apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa bagi kami. Karena itu kami berserah kepada Tuhan. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kami ada di hadirat-Mu. Sungguh indah kami boleh beribadah hari ini. Sungguh indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Di dalam firman Tuhan ada kemenangan. Di dalam firman Tuhan ada kelepasan. Di dalam firman Tuhan ada kesembuhan. Di dalam firman Tuhan ada mujizat. Kami tidak mengerti keadaan orang-orang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tapi satu hal, bahwa kami taklukkan pikiran kami kepada Kristus. Biar kami mengakui bahwa Engkau Allah yang besar. Biar kami percaya kepada Tuhan. Dan setiap hari kami dibawa untuk mengenal Engkau, mengenal Tuhan, mengenal hal-hal yang indah, perkara-perkara yang besar, hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Kami berdoa bagi jemaat. Kuatkanlah yang lemah, teguhkanlah hati yang bimbang, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, cukupkan berkati yang kekurangan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, problem hidup ini. Berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Berkati jemaat untuk selalu memiliki pikiran, kami mengakui bahwa Engkau Allah kami dalam Kristus Yesus adalah Allah yang jadi harapan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan biarlah pikiran kami selalu pikiran yang percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tapi kami tetap percaya. Karena Tuhan dapat melakukan bagi kami jauh melebihi apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Berkati jemaat setiap hari mengenal Tuhan, mengenal Engkau, mengenal segala kebaikan-Mu, mengenal semua rencana dan rancangan-Mu yang indah. Berkati semua jemaat Tuhan. Kami percaya hari ini ada berkat yang indah, berkat yang hebat, berkat yang luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami semua diberkati oleh berkat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Nama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jawaban kami dan juru selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin.
saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berkelimpahan. Mari kita mengucap syukur membawa korban persembahan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Puji Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami hari ini. Kami percaya kami sangat diberkati di dalam Tuhan. Oleh karena itu menjadi doa kami bagi seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada. Tuhan, baik yang ada di Rerer maupun di luar Rerer ini, bahkan di luar daerah sampai di luar negeri, jemaat dimanapun berada, pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Kami terus berserah kepada Tuhan. Bahagiakan setiap rumah tangga kami, sehat-sehatkan kami semua, dan segala usaha-usaha jemaat, pekerjaan, mata pencarian, bisnis jemaat, jadikan Tuhan berhasil. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, gangguan tangan orang jahat, roh-roh jahat, perkara dosa dan hal-hal yang merugikan kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Kami hidup diberkati untuk menjadi berkat. Semakin hari semakin indah hidup kami. Percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang menjadi pengharapan bagi kami. Terpujilah namamu, bawa kami terus untuk mengenal Engkau dari hari datang pada hari, sehingga hidup ini menjadi hidup yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Masyarakat dari Sabang hingga Merauke dalam pertolongan Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah kami, baik di pusat, di daerah, bahkan sampai di desa-desa. Semua kebijakan ini membawa masyarakat Indonesia dalam keadaan yang baik. Langkah-langkah pemerintah dalam memerangi virus Corona, Tuhan tolonglah. Kiranya Engkau memberikan hikmat yang baik, sehingga langkah-langkah yang diambil juga adalah langkah-langkah yang tidak merugikan masyarakat, tetapi membawa keuntungan bagi masyarakat. Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan bagi bangsa ini. Bebaskan kami Tuhan dari pergumulan menghadapi berbagai Tuhan tantangan hidup di hari-hari ini. Tolonglah Tuhan, Engkau memberikan kami kelepasan, dan biar Tuhan kami memuliakan Engkau. Terima kasih, kami semua dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, amin. Haleluya. Immanuel, Tuhan memberkati. Karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku terima
jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Immanuel, Tuhan Tuhan memberkati.